Suara genderang memekakkan telinga. Banyak orang bergegas keluar dari kamar-kamar di kapal perang dan bergegas ke geladak. Ketika mereka melihat binatang laut yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka, wajah mereka menjadi pucat. Apa yang terjadi? Tidak banyak binatang laut di Laut Cincin, dan mereka jarang berkumpul bersama untuk menyerang kapal perang. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak binatang laut berkumpul tiba-tiba? Beberapa orang yang lebih berpengalaman berteriak kaget, ekspresi mereka sangat serius. Beberapa orang dari kamar dagang sering bepergian antara dua tempat dan tidak pernah menghadapi situasi seperti itu. Semua orang, situasinya buruk. Bersiaplah untuk menghadapi musuh. Seorang pria parubaya dengan aura kekerasan dan kultivasi alam kaisar sejati berkata. Pria ini adalah kapten kapal perang lintas laut, seorang ahli dari kekuatan besar di Tanah Suci. Boom! Begitu dia selesai berbicara, sebuah pilar raksasa terbentang dari laut. Panjangnya ratusan ribu kaki dan seperti tongkat raksasa, tongkat itu menghantam kapal perang lintas laut. Dorong! Tongkat raksasa itu menghantam perisai cahaya kapal perang lintas laut, menyebabkannya berguncang hebat. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa itu sama sekali bukan tongkat raksasa, tetapi tentakel gurita. Wuss! Benar saja, saat berikutnya, laut bergolak, dan monster besar muncul dari laut. Itu adalah gurita besar, bahkan lebih besar dari gunung dan kapal perang lintas laut. Dorong! Dorong! 8 tentakel gurita itu melambai seperti 8 cambuk raksasa dan mencambuk ke arah kapal perang lintas laut. Kapal perang lintas laut itu berguncang hebat seolah-olah akan terbalik kapan saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah banyak orang menjadi pucat. Gurita ini jelas merupakan makhluk yang menakutkan. Itu seharusnya makhluk tingkat kaisar sejati, dan auranya terlalu kuat. Selain itu, ada banyak makhluk kuat di antara binatang laut di segala arah. Jika kapal perang lintas laut hancur, mereka akan berada dalam bahaya saat menghadapi begitu banyak binatang laut dan lingkungan yang keras di sekitar laut. Wajah banyak orang menjadi pucat. Di masa lalu, dia pernah mendengar bahwa sangat aman untuk mengambil kapal perang lintas laut. Ada sangat sedikit kecelakaan. Mengapa sesuatu terjadi saat mereka mengambil kapal perang? Makhluk jahat, kamu mencari kematian. Kapten kapal perang lintas laut, pria parubaya, berteriak dan bergegas keluar dari perisai cahaya. Sebuah pedang muncul di tangannya dan dia menebas. Cahaya bilah, panjangnya puluhan ribu kaki, memotong kekosongan dan menebas gurita itu. Tentakel gurita terpotong oleh cahaya bilah pedang, dan darahnya mewarnai laut menjadi merah. Gali, gurita itu mengeluarkan raungan aneh, seolah-olah sedang marah. Tentakel yang tersisa menyerang pria kekar itu. Pria kekar itu terus menebas cahaya bilah pedang, bertarung melawan gurita itu. Keduanya adalah makhluk yang sangat kuat dengan kekuatan mengerikan. Sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Raungan. Tepat pada saat ini, raungan yang menggetarkan surga datang dari laut. Air bergolak dan makhluk besar lainnya muncul. Naga sejati. Mata Luming menyipit. Makhluk besar muncul di laut. Itu sebenarnya naga sejati. Itu adalah naga biru. Seluruh tubuhnya berwarna biru, dan berkilau dan cemerlang. Tubuhnya lebih dari 30.000 meter panjangnya. Kedua matanya yang besar menatap dingin ke kapal perang lintas laut, dan auranya yang menakutkan membuat orang gemetar. Dia juga seorang kaisar sejati yang kuat. Senior, mengapa kamu menyerang kami? Bisakah kau membiarkan kami pergi? N-O-V-E-L-B-I-N. Seorang pemuda melangkah maju dan berbicara kepada naga sejati. Kemudian, tubuh pemuda itu mulai berubah. Dia juga naga sejati. Di tanah Gunung Yuan, ada puncak gunung spiritual yang elegan yang tak terhitung jumlahnya, dan tentu saja, ada beberapa naga sejati yang tinggal di sana. Mengaum. Namun, naga sejati yang besar di laut tidak menyerah. Ia meraung dan menyerang kapal perang lintas laut. Ledakan. Saat naga sejati biru melangkah maju, air laut meraung dan berubah menjadi pilar air, meledak ke arah kapal perang penyeberangan laut. Kapal perang lintas laut bergetar, dan perisai cahaya terus bergetar. Jika ini terus berlanjut, ia tidak akan bisa bertahan lama. Namun, yang membuat mereka merasa putus asa adalah bahwa makhluk raksasa lain muncul di arah lain. Itu adalah hiu, dan itu sangat besar.
Itu tidak lebih lemah dari naga sejati, dan itu juga menyerang kapal perang lintas laut. Semuanya, sekarang, mari kita semua lari untuk hidup kita. Kapal perang lintas laut adalah kekuatan yang kuat di Tanah Suci. Tentu saja, ada banyak orang di kapal perang itu. Pada saat ini, seorang tetua, yang juga merupakan eksistensi yang kuat, berbicara. Ledakan, ledakan, kapal perang lintas laut terus bergetar, dan akhirnya, dengan ledakan, perisai pertahanan hancur. Naga sejati mengeluarkan raungan panjang dan menginjak laut. Cakar naganya yang seperti gunung mencengkeram kapal perang lintas laut dan merobek sepotong kapal. Bunuh! Orang tua itu menyerang naga sejati itu. Namun, hiu itu menabrak kapal perang, hampir menghancurkannya. Pada saat yang sama, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menyerbu dari segala arah. Lari, 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 lari. Di kapal perang lintas laut, banyak sekali orang yang berlarian ke segala arah. Lu Ming dan Qiu Yue juga bergegas turun dari kapal perang penyeberangan laut pada saat pertama dan bergegas menuju kedalaman laut. Raungan, astaga, para binatang laut mengeluarkan segala macam teriakan aneh. Dia menyadari bahwa yang terkuat di antara binatang laut itu mengincar makhluk-makhluk di kapal perang itu sekaligus. Banyak makhluk di atas pangkat marsial supreme bertarung satu sama lain. Di sisi lain, binatang laut di bawah ranah marsial supreme menyerang orang-orang atau binatang suci di bawah ranah marsial supreme. Pertempuran yang kacau pecah di permukaan laut. Itu sangat tragis. Orang-orang terus berteriak dan jatuh ke laut, mati di sini selamanya. Tentu saja, ada juga binatang laut yang terbunuh, dan darah mereka menodai laut. Qiu Yue, kamu masuk ke diagram gunung dan sungai dulu. Lu Ming mengirim transmisi suara ke Qiu Yue. Qiu Yue mengangguk. Dia tahu bahwa kemampuannya jauh lebih rendah daripada Lu Ming. Akan lebih mudah bagi Lu Ming untuk bergerak sendiri. Setelah menyimpan Qiu Yue ke dalam diagram gunung dan sungai, Lu Ming terbang menuju kedalaman laut cincin. Wuss! Seekor ikan todak perak besar, seperti pedang dewa, menidurkan seorang Sein absolut manusia dan menyerang Lu Ming. Bang! Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya dan membunuh ikan todak itu. Tubuhnya tercabik-cabik. Namun, lebih banyak binatang laut menerkam Lu Ming dari segala arah. Lu Ming melambaikan telapak tangannya terus-menerus, membunuh 7 hingga 8 binatang laut. Ada terlalu banyak binatang laut. Jika ini terus berlanjut, akan sangat sulit untuk menerobos. Lu Ming mengerutkan kening. Dia akan berada dalam bahaya jika dia menjadi sasaran Kaisar Void yang kuat atau bahkan Kaisar sejati. Lagi pula, selama pertempuran di Laut Iblis, Lu Ming telah mengendalikan tubuh Tirk Surgawi untuk bertarung melawan 2 Kaisar Agung. Tidak banyak energi yang tersisa di tubuh Tirk Surgawi. Dia tidak bisa lagi mengendalikannya jika kurang dari 10%. Tanpa tubuh jasmani Kaisar Surgawi, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menerobos. Ke laut, jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia terjun ke dalam laut dan berenang menuju kedalaman laut. Seperti kata pepatah, tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Binatang-binatang laut itu berada di permukaan laut atau di udara, mengejar manusia dan binatang-binatang suci. Kekuatan mereka di laut pasti jauh lebih lemah. Seperti yang diduga, setelah Lu Ming memasuki laut, ia menyadari bahwa jumlah binatang laut lebih sedikit. Sebagian besar mata binatang laut tertuju ke permukaan. Lu Ming berenang maju dengan cepat. Namun, meskipun jumlah binatang laut sedikit, bukan berarti tidak ada sama sekali. Masih ada binatang laut yang mengincar Lu Ming dan menyerangnya. Lu Ming mengarahkan jarinya beberapa kali berturut-turut, menembakkan kekuatan jari dan membunuh beberapa binatang laut. Namun, kekuatan tempur Lu Ming akhirnya menarik perhatian binatang laut yang kuat. Itu adalah segel seukuran gunung, dan menerkam Lu Ming. Itu setara dengan Kaisar Void Bintang 2. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit ketika dia merasakan aura pihak lain. Namun, dia sama sekali tidak takut. Dia bergegas menuju segel dan menggunakan telapak tangan Dewa Kekacauan. Telapak tangannya berubah menjadi abu-abu dan berkabut, mengandung kekuatan 4 jenis hukum. Bang! Telapak tangan Lu Ming mendarat di salah satu cakar segel. Tubuh segel itu bergetar dan cakarnya terbelah oleh Lu Ming. Darah mengalir keluar terus-menerus saat tubuhnya yang besar dipaksa mundur. Segel itu sangat terkejut. Itu adalah Kaisar Ilusi Bintang 2. Di laut,
Ia memiliki kekuatan dan kekuatan tempur yang luar biasa. Namun, itu bukan tandingan Lu Ming dan terluka oleh telapak tangan Lu Ming. Aura Lu Ming belum berada di alam kaisar bela diri, tetapi dia memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, yang mengejutkannya. Bas! Lu Ming tidak berlama-lama dalam pertempuran. Dia berlari maju dan berenang maju. Anjing laut itu tidak berani mengejarnya. Setelah itu, Lu Ming terus membunuh beberapa binatang laut lagi dan perlahan-lahan meninggalkan medan perang. Pada saat ini, Lu Ming memperhatikan bahwa ada seorang pemuda yang mengikuti di belakangnya. Wus! Air laut bergolak saat beberapa binatang laut calon kaisar mengejar pemuda itu. Pemuda itu melambaikan tangannya dan beberapa sosok muncul di sampingnya. Boneka. Mata Lu Ming menyapu seluruh ruangan dan menyadari bahwa beberapa sosok di samping pemuda itu adalah boneka. Mereka adalah boneka berbentuk manusia yang tampak seperti orang sungguhan, dan mereka semua membawa pedang seperti ini di punggung mereka. Namun, tidak ada kekuatan hidup di tubuhnya. Oleh karena itu, Lu Ming dapat mengetahui sekilas bahwa itu adalah boneka. Beberapa boneka bergegas keluar dan bertarung dengan binatang laut. Tubuh boneka itu tidak takut mati dan sakit. Kekuatan tempurnya luar biasa. Ia menekan binatang laut dan membunuh mereka dalam beberapa gerakan. Sungguh seni boneka yang menakjubkan. Lu Ming sedikit terkejut. Itu karena boneka-boneka itu benar-benar mengetahui seni kekuatan ilahi dan dapat mengendalikan kekuatan hukum. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Lu Ming tahu sedikit tentang teknik boneka. Ketika tingkat kultivasinya masih lemah, ia telah mempelajari boneka di benua hutan belantara ilahi. Pada saat itu, keterampilan bonekanya tidak rendah. Namun, boneka pemuda ini berkali-kali lebih cemerlang daripada miliknya. Aku belum pernah mendengar ada kekuatan yang mengkhususkan diri dalam membuat boneka di Gunung Yuan. Mungkinkah orang ini bukan seseorang dari Gunung Yuan? Lu Ming punya ide di benaknya dan dia terus melangkah maju. Namun, dia menyadari bahwa pemuda itu mengikutinya dari belakang. Lu Ming sedikit mengernyit. Yang membuat Lu Ming semakin mengernyit adalah tidak lama kemudian, beberapa binatang laut mengejarnya. Lebih tepatnya, mereka tidak mengejar Lu Ming tetapi pemuda itu. Pemuda itu mengendalikan boneka dan membunuh beberapa binatang laut sebelum mengikuti Lu Ming. Lu Ming mengerutkan kening dan berhenti. Ketika pemuda itu mendekat, dia berkata dengan dingin, "Kakak ini, mengapa kamu mengikutiku? Kakak, bisakah kamu membantu kami? Kita bisa meninggalkan wilayah laut ini bersama-sama." Pemuda itu menangkupkan tinjunya dan berkata. Pemuda itu mengenakan jubah kuning dan cukup tampan. Dia tidak memberikan kesan sombong dan sangat sopan. "Mengapa aku harus membantumu?" Lu Ming berkata dengan wajah cemberut. Dia tidak mengenal pihak lain, jadi mengapa dia membantunya? "Saudaraku, sejujurnya, aku berada di Tanah Suci, murid Sekte Boneka Dewa. Sekte Boneka Dewa dinamai berdasarkan boneka. Jika kau membantuku, aku bisa memberimu boneka terbang yang langka. Kecepatannya luar biasa, dan bisa mencapai kecepatan 100 kali lipat dari pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa." Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan boneka yang tampak seperti elang muncul. Itu bisa mencapai 100 kali kecepatan pesawat ulang-alik terbang. Mata Lu Ming berbinar. Boneka jenis ini pasti langka dan sangat berharga. Itu paling cocok untuk transportasi. Sejujurnya, Lu Ming sedikit tergoda. Tanah Takdir Dewa, Sekte Sensi. Sejujurnya, aku sangat tertarik dengan bonekamu. Mata Lu Ming berbalik dan dia tersenyum. Dia memang sangat tertarik dengan teknik boneka pihak lain. Boneka yang dia sempurnakan sebenarnya bisa menampilkan hukum nomologis. Jika dia bisa menguasainya, itu akan sangat membantu di saat-saat kritis. "Saudaraku, apakah kau ingin belajar seni boneka? Tentu saja, selama kita mencapai Tanah Takdir Dewa, kau dapat mengikutiku ke Sekte Burung Nasar Dewa untuk belajar. Aku juga dapat mewariskan beberapa teknik boneka rahasia kepadamu," kata pemuda itu. Teknik boneka Sekte Sensiao bersedia diajarkan kepada orang luar. Lu Ming curiga. "Saudaraku, kau mungkin tidak tahu ini, tetapi Sekte Sengsui bukanlah sekte dalam pengertian tradisional. Sekte Sengsui dibentuk oleh banyak pembangkit tenaga listrik yang ahli dalam boneka. Tujuannya adalah untuk menarik lebih banyak orang yang ahli dalam boneka untuk bergabung. Oleh karena itu, di Sekte Sensiao,
semua orang didorong untuk saling bertukar dao boneka dan berbagai teknik rahasia. Tidak dilarang untuk menyebarkannya. Pemuda berjubah kuning itu menjelaskan. Pemuda berjubah kuning itu melemparkan jimat giok kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan memindainya dengan indera spiritualnya. Dia menemukan bahwa memang ada banyak keterampilan rahasia yang berhubungan dengan boneka. Mengapa kamu tidak menemukan orang lain? Mengapa kamu harus menemukanku? Lu Ming bertanya dengan santai. Itu karena kekuatan tempurmu kuat. Kamu bahkan bukan seorang martial supreme, tetapi kamu telah melukai segel Dewa Ilusi Bintang 2 dengan satu gerakan. Tingkat kekuatan tempur ini benar-benar luar biasa. Aku tidak menyangka akan ada kesayangan surga sepertimu di Gunung Yuan. Mata pemuda berjubah kuning itu dipenuhi dengan keterkejutan. Sebelumnya, ketika dia melihat kekuatan tempur Lu Ming, dia sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh. Kalau begitu aku akan mengambil boneka ini juga. N-O-V-E-L-B-I-N. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyingkirkan boneka Gosyok itu. Pemuda berjubah kuning itu sangat gembira. Lu Ming telah menerima boneka itu, yang berarti dia telah setuju untuk membantunya. Kemudian, mereka berdua berjalan maju. Lu Ming mengetahui bahwa pemuda berjubah kuning itu bernama Dikai. Jelas bahwa dia juga merupakan kesayangan surga. Dia memiliki tubuh raja dan hukum yang dia kendalikan adalah hukum keahlian. Hukum Dao artefak juga merupakan jenis hukum Dao raja, dan hukum itu setara dengan hukum Dao susunan. Hukum keahlian dapat mengendalikan semua senjata di dunia dan jauh lebih unggul daripada hukum senjata keluargawan. Hukum senjata hanya dapat mengendalikan senjata logam, tetapi hukum keahlian dapat mengendalikan senjata apapun. Namun, tidak lama setelah mereka berdua maju, beberapa binatang laut lagi mengejar mereka, dan mereka dengan mudah ditangani oleh keduanya mereka. Namun, setelah bepergian beberapa saat, mereka bertemu binatang laut lagi. Ini membuat Lu Ming mengerutkan kening. Mereka sudah meninggalkan medan perang. Berbicara secara logis, seharusnya tidak ada begitu banyak binatang laut yang mengejar mereka. Namun, faktanya adalah bahwa ada binatang laut yang terus-menerus mengejar mereka, seolah-olah mereka telah mengunci mereka. Raungan. Seekor singa laut besar meraung dan menerobos air dengan aura yang mengejutkan. Binatang laut tingkat Kaisar Ilusi Bintang 1. Wajah Cikai sedikit pucat. Lu Ming bergegas maju dan bertarung dengan singa laut itu. Hanya dalam beberapa gerakan, singa laut Kaisar Ilusi Bintang 1 itu terbelah oleh telapak tangan Lu Ming dan mati secara tidak wajar. Kekuatan tempur saudara Lu benar-benar mengejutkan. Melihat Lu Ming membunuh seekor singa laut Kaisar Ilusi Bintang 1 hanya dengan beberapa gerakan dengan matanya sendiri, hati Dikai bergejolak, dan dia tidak bisa tenang. Bukannya dia belum pernah melihat putra dewa, yang lahir di tanah dewa. Kekuatan pertempuran putra surga memang menakjubkan. Seorang putra surga yang telah mencapai alam calon kaisar memang bisa bertarung dengan kaisar kekosongan bintang 1 dan bahkan menekannya. Putra surga yang lebih kuat, setelah mencapai tingkat calon kaisar, bahkan bisa mengalahkan kaisar kekosongan bintang 1, tetapi akan sulit untuk membunuhnya. Dia belum pernah mendengar seseorang seperti Lu Ming, yang bisa membunuh calon kaisar bintang 1 dalam beberapa gerakan. Pertempuran 10 negeri kali ini mungkin akan sangat intens. Aku ingin tahu orang aneh macam apa yang akan muncul. Cuai Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Saudara He, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Mata Lu Ming berbinar saat dia menatap pria itu. Dia merasa ada yang tidak beres. Binatang laut itu tampaknya telah mengunci mereka dan mengejar mereka. Saudara Lu, mengapa Anda berkata begitu? Ekspresi Nikai sedikit berubah. Binatang-binatang laut ini jelas-jelas datang untuk kita. Saya tidak punya apa-apa. Anda satu-satunya yang mereka incar. Lagi pula, saya benar-benar penasaran. Anda adalah kesayangan surga di tanah takdir ilahi. Mengapa Anda datang ke Gunung Yuan? Sekarang, orang-orang dari seluruh dunia berkumpul menuju tanah ilahi. Kata Lu Ming, saya tahu saya tidak bisa menyembunyikannya dari Anda, saudara Lu. Sejujurnya, beberapa bulan yang lalu, saya berangkat dari tanah takdir ilahi dan memasuki Laut Cincin. Saya mencuri harta karun dari Laut Cincin. Harta karun ini sangat berguna untuk memurnikan boneka. Namun, pada saat itu,
saya dikejar oleh binatang laut dan semua orang yang mengikuti saya meninggal. Saya beruntung dan melarikan diri ke Gunung Yuan. Kali ini, saya bersiap untuk kembali, tetapi saya tidak menyangka akan menjadi sasaran binatang laut. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah, sepertinya binatang laut menyerang kapal kali ini karena Anda. Katanya. Lu Ming tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak binatang laut menyerang kapal tanpa alasan. Ini semua karena dia telah mencuri harta karun yang tak tertandingi dari laut. Aku juga tidak menyangka akan jadi seperti ini. Aku sudah meletakkan beberapa lapisan segel pada harta karun itu, dan kupikir binatang laut tidak akan bisa merasakannya. Sekarang, sepertinya binatang laut masih memiliki jejaknya, atau mereka tidak akan menyerang kapal. Dan tidak akan ada binatang laut yang terus-menerus mengejarku. Cao Kai tersenyum pahit. Sepertinya binatang laut hanya merasakannya sedikit. Kalau tidak, itu bukan sekelompok prajurit udang yang mengejarmu, tetapi seorang kaisar sejati. Lu Ming berkata, "Kakak Lu, apakah kau punya solusi?" Kata Richard, "Ya, kau bisa menitipkan harta karun itu padaku untuk diamankan. Aku bisa mengisolasi aura harta karun itu sepenuhnya." Lu Ming tersenyum tipis dan melihat ke arah retakan itu. "Baiklah." Yang mengejutkan Lu Ming, Nikkei mengangguk dan mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan, menyerahkannya pada Lu Ming, N-0 Velbin. Harus diketahui bahwa itu pasti harta yang tak tertandingi karena dapat menarik begitu banyak binatang laut yang kuat. Lu Ming tidak menyangka itu akan terbelah dan diserahkan kepadanya. "Saudara Lu, harta itu ada di cincin penyimpanan. Saya telah menumpuk beberapa cincin penyimpanan dan menempatkannya di harta Eden saya, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya masih tidak dapat mengisolasinya sepenuhnya." Gao Kai menghela nafas. Dengan statusnya, dia secara alami tidak kekurangan harta gua surga. "Saudara He, jangan khawatir. Aku akan mengembalikannya padamu." Lu Ming melambaikan tangannya dan menyimpan cincin penyimpanan yang telah dibelahnya menjadi dua ke dalam diagram gunung dan sungai. Secara alami, Lu Ming tidak bergantung pada diagram gunung dan sungai untuk mengisolasi aura harta karun itu. Bahkan jika dia menggunakan harta Eden untuk memotongnya, itu tidak akan dapat mengisolasinya. Secara alami, diagram gunung dan sungai juga tidak akan berguna. Lu Ming mengandalkan teknik napas ilahi. Diagram gunung dan sungai ada di lautan kesadaran Lu Ming. Lu Ming menggunakan teknik napas dewa untuk sepenuhnya menyembunyikan aura di tubuhnya dan mengisolasinya. Secara alami, pada saat yang sama, itu juga mengisolasi aura yang dipancarkan oleh lautan kesadaran. Setelah itu, mereka berdua terus bergerak maju. Seperti yang diharapkan, mereka tidak menarik binatang laut lagi. Mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka, dan setelah sehari, mereka berdua terbang keluar dari laut. "Saudara Lu, kita tidak akan dapat mencapai tanah dewa jika kita pergi seperti ini. Lautan terus berubah, dan mudah tersesat. Ada juga banyak tempat berbahaya. Kita perlu menghentikan kapal perang lintas laut untuk mencapai tanah dewa," kata Richard. "Baiklah." Lu Ming mengangguk. Dikai adalah putra surga yang bangga di tanah takdir dewa. Dia tahu lebih banyak tentang laut cincin. Setelah itu, dia mengeluarkan boneka dan menggantungnya di udara. Mereka berdua duduk di boneka itu dan menunggu dengan tenang. Sekarang, mereka hanya bisa mencoba keberuntungan mereka dan melihat apakah ada kapal perang lintas laut yang lewat. Untungnya, selama kurun waktu ini, ada banyak kapal perang lintas laut yang datang dan pergi, jadi mereka mungkin bisa bertemu dengan mereka. Adapun Lu Ming, dia duduk di atas boneka dan mempelajari teknik boneka. Teknik boneka yang tercatat dalam jimat giok yang diberikan oleh Chi Kai sangat mendalam. Namun, Lu Ming sudah memiliki dasar-dasar ilmu boneka. Yang terpenting, dia telah menguasai hukum-hukum Dao Arai. Meskipun hukum-hukum Dao Arai tidak cocok dengan teknik-teknik boneka seperti hukum-hukum kerajinan, prasasti dan rune juga diperlukan untuk menyempurnakan boneka. Oleh karena itu, dengan mengendalikan hukum-hukum Dao Arai dan memahami teknik boneka, dia dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Begitu saja, mereka menunggu di sini selama setengah bulan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di depan mereka, sebuah benda besar berlayar mendekat. Itu adalah kapal perang lintas laut, dan sedang menuju dari Gunung Yuan ke Tanah Suci. Mereka berdua melepaskan aura mereka dan membuat keributan,
menarik perhatian orang-orang di kapal perang lintas laut. Saat kapal perang lintas laut mendekat, salah satu pembangkit tenaga listrik menatap mereka dan berkata, "Ada apa denganmu? Mengapa itu muncul di Laut Cincin?" "Tuanku, kapal perang lintas laut kita diserang oleh binatang laut lebih dari setengah bulan yang lalu dan diledakkan. Kami melarikan diri," jawab Chikai. "Jadi, kalian adalah para penyintas kapal perang lintas laut itu. Ayo." Ekspresi ahli itu berubah, lalu dia mempersilakan mereka berdua naik ke kapal. Terakhir kali kapal perang lintas laut diserang oleh binatang laut, banyak orang yang selamat. Berita ini sudah menyebar, dan kapal perang lintas laut yang lewat tentu sudah mendengarnya. Karena mereka telah bertemu dengan para penyintas, mereka tentu tidak keberatan memberi mereka tumpangan. Tentu saja, batu permata mentah harus dibayar. Mereka berdua menaiki kapal perang lintas laut. Kapal perang lintas laut dinyalakan kembali dan mereka menuju ke Tanah Suci. Kali ini, tidak ada lagi bahaya. Setelah 7 hari, mereka akhirnya menyeberangi Lautan Cincin dan tiba di Tanah Takdir Suci. Sungguh Ki Asal yang kaya. Ki Asal di Tanah Suci bahkan lebih kaya daripada di Gunung Yuan. Setelah turun dari kapal perang lintas laut dan tiba di pantai, Lu Ming menarik napas dalam-dalam. "Saudara Lu, Sekte Sensiao adalah kekuatan di dekat laut. Anda dapat pergi ke sana dari susunan teleportasi terdekat," kata Richard. "Baiklah." Lu Ming mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia berada di Tanah Suci dan dia tidak mengenal orang-orang dan tempat itu. Dia perlu mencari tempat untuk menetap dan mengenal tempat itu lebih baik. Selain itu, masih ada lebih dari 4 bulan sebelum pertempuran 10 negeri. Masih pagi, jadi dia tidak terburu-buru untuk pergi ke kota takdir. Dia bisa melihat-lihat. "Saudara He, ini cincin penyimpananmu." Lu Ming mengembalikan cincin penyimpanan yang telah dia belah. "Terima kasih banyak, Saudara Lu." Cukai menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Ketika dia menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Lu Ming sebelumnya, dia sudah siap bahwa Lu Ming tidak akan mengembalikannya. Jika Lu Ming tidak mengembalikannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lu Ming mengembalikan cincin penyimpanan itu kepadanya. Dia agak tersentuh dan mengagumi. Lu Ming, dia memang terkesan bahwa dia tidak tergerak oleh harta karun di depannya. Sekte Sensiao terletak di sepanjang pantai Tanah Takdir Dewa. Itu adalah sekte yang dibentuk oleh banyak ahli yang ahli dalam boneka. Mereka menekankan eksplorasi bersama dan gagasan tentang kemajuan bersama. Oleh karena itu, secara relatif, Sekte Sensiao sangat bebas. Lu Ming membawa Qiu Yue dan Dikai ke Sekte Sensiao, tetapi tidak ada yang peduli. "Boneka yang luar biasa." Berjalan di dalam Sekte Sensiao, Qiu Yue berseru. Di dalam Sekte Sensiao, semua jenis boneka dapat dilihat di mana-mana. Ada yang berbentuk binatang, yang berbentuk manusia, dan beberapa yang berbentuk manusia, yang hampir persis sama dengan manusia. Boneka-boneka ini membantu Sekte Sensiao dengan berbagai hal, seperti menambang, memurnikan, dan bahkan menanam ramuan spiritual dan obat-obatan suci. Ada banyak hal yang tidak perlu ditangani oleh orang-orang, dan langsung diserahkan kepada boneka. Kudengar bahwa ketika teknik boneka dikultivasikan ke tingkat tertinggi, itu dapat membuat boneka memperoleh kesadaran dan menjadi tidak berbeda dari makhluk hidup. Itu sungguh menakjubkan. Cukai mendesah. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia memikirkan Earth One, Gold One, dan yang lainnya di Chaos Hall. Bukankah mereka boneka? Mereka tidak berbeda dari makhluk hidup normal. Setelah itu, Lu Ming dan Qiu Yue akan tinggal di Sekte Sensiao untuk sementara waktu. Ada beberapa tempat di Sekte Sensiao yang dapat membantu orang memahami boneka. Lu Ming berjalan di sekitar Sekte Sensiao, memahami teknik boneka. Tentu saja, dia tidak akan mengerahkan seluruh energinya untuk boneka. Kultivasinya sendiri adalah yang paling penting. Membuat boneka hanya membutuhkan sedikit kemahiran. Setengah bulan kemudian, teknik boneka Lu Ming telah meningkat pesat. Dia sekarang dapat mengendalikan beberapa boneka yang kuat dengan kekuatan jiwanya. Dengan cara ini, itu hampir cukup. Hari ini, Dikai menemukan Lu Ming dan Qiu Yue. Dia memberitahu Lu Ming bahwa dalam beberapa hari, akan ada 2 putra surga yang kuat bertarung di panggung Kaisar kuno. Kedua putra dewa ini juga adalah putra kematian. 2 anak kematian.
Tatapan Lu Ming berkedip. Sekarang, para dewa dari seluruh dunia telah mengalir ke Tanah Dewa. Selain para dewa dari Tanah Dewa itu sendiri, jumlah para dewa benar-benar setinggi awan. Ini telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat cemerlang. Pertarungan di 10 negeri belum dimulai. Para dewa dari berbagai negeri berkeliaran di sekitar Tanah Takdir Dewa. Dari waktu ke waktu, akan ada bentrokan. Pertarungan antar para dewa sering terjadi, terutama mereka yang mengendalikan hukum yang sama. Mereka semua ingin saling mengalahkan dan menjadi satu-satunya. Pertarungan ini bahkan lebih sengit. Chikai menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Ini tidak bisa dihindari. Terlebih lagi, sebelum pertarungan di 10 negeri, dia bisa merasakan kekuatan lawannya sehingga dia punya ide tentang apa yang harus dilakukan. Pertarungan antara dua putra dewa telah menarik banyak orang kesayangan surga. Apakah kalian ingin pergi dan melihatnya? Kata Richard. Pergi. Lu Ming mengangguk. Sekarang setelah dia memahami hukum kematian, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa wawasan dengan menyaksikan pertarungan antara anak-anak kematian lainnya. Selain itu, dia sangat ingin tahu tentang siapa kedua anak kematian itu. Dia pernah melihat dua anak kematian sebelumnya. Yang satu adalah pedang kematian, dan yang lainnya adalah Geelong dari negeri segudang iblis. Apakah mereka berdua? Mungkin ada orang lain yang telah menguasai hukum kematian. Mereka segera berangkat. Panggung Kaisar Kuno berjarak 2 hari perjalanan dari sini. Pertempuran dijadwalkan 3 hari kemudian. Mereka tidak ingin membuang waktu, kalau mereka tidak dapat hadir. 2 hari kemudian, mereka tiba di sebuah kota kecil di dekat Panggung Kaisar Kuno dan beristirahat di sana selama 1 malam. Pada hari kedua, itu adalah hari pertempuran antara dua anak kematian. Mereka kemudian menuju ke Panggung Kaisar Kuno. Ketika mereka tiba, tempat itu sudah penuh dengan orang. Sekilas, banyak dari mereka adalah ahli kebanggaan surga muda, dan ada juga beberapa dari generasi yang lebih tua. Mereka semua berdiri di sekitar sebuah panggung. Panggung ini tampak sangat kuno dan dipenuhi dengan tanda-tanda waktu. Ini adalah Panggung Kaisar Kuno. Menurut legenda, ada kaisar surgawi kuno yang memahami Dao di sini. Panggung ini kokoh dan abadi, dan juga telah menjadi tempat di mana banyak pembangkit tenaga listrik bertarung. Di sekeliling panggung, terdapat 9 pilar batu yang menembus langit, memancarkan perasaan superioritas. Tatapan mata Lu Ming menyapu kerumunan dan ia menemukan beberapa wajah yang dikenalnya. Misalnya, Wei Tiandao dan yang lainnya semuanya adalah para jenius dari Gunung Yuan. Saat itu, mereka telah berkultivasi bersama di Akademi Suci Gunung Yuan. Bas. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas dan bergegas menuju salah satu dari 9 pilar batu. Ia berdiri di atas pilar batu dan memandang ke bawah ke semua orang. Siapa orang ini? Berani sekali berdiri di pilar kaisar yang sedang menatap dengan percaya diri seperti itu. Mungkinkah dia adalah putra dewa? Jika tidak, dia pasti akan dipukuli sampai babak belur. Beberapa orang berteriak kaget, sementara yang lain mencibir dengan sombong. Lu Ming mengerti arti dari pilar kaisar yang sedang menatap setelah penjelasan itu. Dia tidak sedang menatap penguasa bela diri biasa, tetapi penguasa surgawi. Melangkah ke pilar kaisar yang sedang menatap melambangkan bakat, potensi, dan status. Hanya orang-orang terkuat yang difavoritkan surga yang dapat berdiri di atas pilar itu. Jika orang biasa menginjaknya, mereka pasti akan terlempar. Bas. Tidak lama kemudian, sosok lain melangkah ke pilar kaisar yang sedang menatap. Ini adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah ungu dan emas, dan wajahnya dipenuhi dengan kesombongan yang dingin. Itu Zi Liusu. Dia hanya memiliki tubuh raja. Meskipun saya pernah mendengar bahwa dia telah mengembangkan cahaya hukum dan sangat kuat, saya khawatir dia tidak cukup kuat untuk berdiri di pilar kaisar yang sedang menatap. Benar sekali. Lihat saja, pasti ada yang akan bergerak. Melihat pemuda berjubah ungu dan emas itu terbang ke atas pilar yang menatap kaisar, orang-orang di sekitarnya mulai berdiskusi. Tepat saat orang banyak itu berdiskusi, seorang pemuda berjubah hitam muncul di udara. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Zi Liusu, dan auranya yang kuat menghantam Zi Liusu. Hanya berbadan raja dan kau ingin melangkah ke pilar kaisar yang menatap. Minggir sana. Pemuda berjubah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat.
Mari kita lihat apakah kau memiliki kemampuan untuk membuatku jatuh. Kau sedang mencari kematian, kata Ziliusu dengan dingin. Aura yang mengerikan meletus dari tubuhnya saat seberkas cahaya menyebar dan menutupi seluruh tubuhnya. Tidak hanya itu, tetapi ada juga sungai ungu yang menari-nari di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti dewa. Cahaya hukum, sungai hukum. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Seperti yang diharapkan dari para jenius dari seluruh dunia. Ada terlalu banyak jenius di tanah takdir ilahi. Ziliusu ini jelas kuat. Dia memiliki tubuh raja yang tak tertandingi dan telah mencapai alam calon kaisar. Dia juga telah mengolah cahaya hukum. Di masa lalu, ketika jarang ada anak surga yang muncul, dia pasti akan menjadi kesayangan surga yang dapat menekan dunia. Jika putra surga tidak muncul, siapa yang bisa bersaing dengannya? Bahkan di zaman keemasan, dia masih seorang jenius kelas atas. Namun, ekspresi pemuda berjubah hitam itu tetap tenang. Bahkan ada sedikit rasa jijik saat dia berkata, jika kamu tidak tersesat, maka aku akan membuatmu tersesat. Bas. Dan EBCP, Wosh. Ruang itu tampak bergetar, dan 6 pusaran hitam pekat tiba-tiba muncul di belakang pemuda berjubah hitam itu. Pusaran itu terus berputar, seolah-olah mencoba menyedot pikiran orang-orang. 6 jalur reinkarnasi, itu adalah hukum reinkarnasi. Ini adalah anak samsara. Aku tahu siapa dia. Itu Yu He. Dia Yu He, jenius tak tertandingi dari tanah takdir ilahi. Banyak orang berseru. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Orang ini juga merupakan keturunan samsara, sama seperti Ouyang Moli. Jika orang ini bertemu dengan Ouyang Moli, mungkin akan ada pertempuran. Saat hukum reinkarnasi Yu He muncul, ekspresi Ziliusu berubah jelek. Apakah kau akan turun sendiri, atau kau ingin aku membuatmu keluar? Yu He menatap Ziliusu dengan acuh tak acuh, penghinaannya semakin besar. Ekspresi Ziliusu sangat jelek. Dia menggertakkan giginya dan berkata, memangnya kenapa kalau dia adalah putra samsara? Aku akan melihat seberapa kuat hukum samsara hari ini. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Yu He berbicara dengan dingin saat dia melangkah maju. Boom! 6 pusaran di punggung Yu He bergerak bersamanya dan melesat ke arah Ziliusu. 6 pusaran itu berputar cepat dan meledak dengan kekuatan yang mengerikan, mencoba menarik Ziliusu dan menyeretnya ke dalam siklus reinkarnasi. Ekspresi Ziliusu sangat serius. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dan cahaya ungu meledak dari tubuhnya, membentuk cahaya pedang ungu yang menebas ke arah Yu He. Ziliusu telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam gerakan ini. Itu cukup kuat untuk mengejutkan orang-orang biasa. Namun, dia menghadapi seorang Sion of Samsara. Boom! Pusaran air dari 6 jalur reinkarnasi menekan ke bawah dan cahaya pedang Ziliusu hancur menjadi bintik-bintik cahaya ungu. Tubuh Ziliusu bergetar hebat dan terlempar seperti bola meriam. Dia memuntahkan seteguk darah ke udara. Semua orang terkejut. Satu gerakan, hanya satu gerakan, dan Ziliusu dikalahkan. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Apakah perbedaan antara fisik raja dan putra dewa sebesar itu? Seseorang berkata dengan enggan, ini juga tubuh raja. Kultivasi Yu He pasti telah mencapai alam calon kaisar juga. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengalahkan Ziliusu dalam satu gerakan. Namun, perbedaan antara putra surga dan tubuh seorang raja memang sangat besar. Dalam pertempuran dengan level yang sama, tubuh seorang raja bukanlah tandingan bagi putra surga. Kecuali jika putra surga tidak mengolah cahaya hukum. Dalam hal itu, mungkin untuk bersaing dengan fisik raja, tetapi peluang untuk kalah masih tinggi. Beberapa jenius menghela nafas. Tidak perlu mendesah. Putra dewa memang memiliki keunggulan absolut di bawah alam marsial supreme. Dia hampir tak terkalahkan dalam pertempuran di alam yang sama, tetapi itu hanya untuk mereka yang berada di bawah alam marsial supreme. Setelah mencapai alam marsial emperor, seseorang dapat memahami banyak hukum. Beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki tubuh raja. Bakat hebat matang terlambat. Sebelum alam marsial emperor, kinerja mereka biasa-biasa saja, tetapi setelah menerobos ke alam marsial emperor, mereka bangkit dalam satu gerakan dan memahami hukum terkuat. Itu cukup untuk bersaing dengan atau bahkan mengalahkan putra dewa. Seorang pemuda berbicara, penuh percaya diri. Mata banyak orang berbinar penuh harap saat mendengar ini. Ya,
Memang begitu, tubuh yang disebut Raja dan Putra Dewa hanya memberinya keuntungan sementara. Namun, setelah ia menjadi penguasa bela diri, keuntungan ini akan melemah. Ini karena penguasa bela diri dapat memahami berbagai hukum. Beberapa orang di bawah pangkat penguasa bela diri hanya dapat memahami hukum biasa. Namun, setelah menembus pangkat penguasa bela diri, mereka dapat memahami hukum tertinggi dalam sekali jalan. Mereka kemudian akan menembus semua penghalang dan menjadi ahli yang tak tertandingi. Ada banyak contoh seperti itu dalam sejarah. Setelah mengalahkan Ziliusu, Yuhe mendarat di pilar yang menatap kaisar dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memancarkan aura yang sombong. Ziliusu melotot ke arah Yuhe, tetapi pada akhirnya, dia tidak menginjak pilar kaisar yang menatap lainnya. Jika kekuatan seseorang tidak mencukupi, bahkan jika mereka menginjaknya, mereka akan hancur berkeping-keping. Beberapa tubuh raja lainnya juga tergoda, tetapi mereka menahan diri. Pada saat ini, beberapa orang melihat pemuda yang pertama kali melangkah ke pilar kaisar yang menatap. Orang ini mengenakan jubah putih. Bahkan setelah melihat Yuhe mengalahkan Ziliusu, ekspresinya tetap tenang. Semua orang segera tahu bahwa orang ini juga seorang putra dewa. Kedua putra kematian bahkan belum tiba, dan dua putra surga telah muncul. Ini membuat semua orang menantikannya. Ketika anak-anak surga berkumpul, apakah mereka akan berduel terlebih dahulu? Haha, ini benar-benar hidup. Tawa keras terdengar saat seorang pemuda berjubah merah melangkah di udara dan langsung mendarat di salah satu pilar kaisar yang menatap. Beberapa orang mengenali bahwa ini juga seorang putra dewa dari tanah takdir ilahi. Tanah ilahi adalah tanah paling kuat di alam primordial. Itu luas dan tak terbatas. Terlepas dari tanah terpencil, 8 tanah lainnya yang ditambahkan bersama-sama hanya sebesar tanah ilahi. Tentu saja ada banyak jenius. Dikatakan bahwa tanah suci memiliki masing-masing dari 10 pepatah utama. Beberapa bahkan memiliki lebih dari 1 pepatah utama. Sungguh mengejutkan bahwa 10 teratas berkumpul di satu tempat. Amitabha, sebuah proklamasi Buddha terdengar, dan seorang biksu muda melangkah di udara. Sebuah jubah putih salju berkibar tertiup angin, tidak ternoda oleh debu dan kotoran. Biksu itu juga mendarat di salah satu pilar yang menatap kaisar. Itu biksu suci Wu Chen dari kuil tanpa batas. Seseorang berseru kaget. Biksu suci Wu Chen juga ada di sini, satu mendengar bahwa dia mengendalikan hukum karma, salah satu dari 10 hukum terkuat. Semuanya ada di dalam karma. Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh, hukum karma. Mata Lu Ming menyipit. Hukum karma juga merupakan salah satu dari 10 hukum teratas. Tanpa diragukan lagi, itu adalah hukum yang sangat menakutkan dan misterius. Segala sesuatu di dunia memiliki sebab dan akibat, dan siklus sebab dan akibat membentuk dunia. Mampu mengendalikan hukum karma dan mampu mengendalikan karma, ini benar-benar menakutkan. Itu bisa membunuh orang tanpa mereka sadari. 4. Sekarang, itu adalah anak keempat surga. Banyak orang menantikan untuk melihat apakah anak-anak surga ini akan memulai perang. Pada saat ini, 2 garis cahaya terbang dari kejauhan. Kedua cahaya pelangi ini juga 2 pemuda. Mereka tidak melambat dan mendarat di pilar Wangdi. Itu dia. Lu Ming mengenali salah satu dari mereka. Dia adalah putra kehampaan, jenius teratas dari kerajaan iblis abadi di tanah iblis tak terbatas. Beberapa orang mengenali orang lainnya. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi dari tanah takdir ilahi. 6 putra surga. Seseorang berseru. Kali ini, zaman keemasan yang jarang terlihat sejak zaman dahulu. Banyak putra dewa telah lahir di berbagai tempat. Negeriku yang terdiri dari 10.000 iblis memiliki 40.000 putra surga. Saat orang banyak berdiskusi, beberapa jenius dari negeri iblis tak terbatas berkata dengan bangga. Sudah sangat mengejutkan bahwa ada 4 anak dewa di satu tempat. Berapa banyak putra dewa di Gunung Yuanmu? Seseorang bertanya kepada kesayangan surga dari Gunung Yuan. 6 dari kalian. Seorang kesayangan surga dari Gunung Yuan menjawab. 6. Kalian hanya membual, bagaimana mungkin ada 6 dari kalian di Gunung Yuanmu? Para teladan dari negeri iblis yang tak terhitung jumlahnya segera menjadi curiga. Di antara 10 negeri alam primordial, selain dari tanah terlantar, kekuatan Gunung Yuan dianggap lemah. Sekarang,
kesayangan surga dari Gunung Yuan benar-benar mengatakan bahwa ada 6 putra surga di Gunung Yuan, yang segera menimbulkan kecurigaan. Banyak orang melemparkan pandangan menghina ke Gunung Yuan. Diremehkan oleh orang lain, para kesayangan surga di Gunung Yuan tidak senang. Tentu saja, Wei Tiandao berkata, memang ada 6 putra surga di Gunung Yuan kita. Mereka adalah putra kekacauan, putra keabadian, putra kematian, putra ruang waktu, putra kehidupan, dan putra samsara. Apa, ada putra kekacauan di Gunung Yuan? Semakin lama semakin keterlaluan. Mungkin saja untuk mengatakan bahwa ada putra surga lainnya, tetapi kemungkinan besar adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa ada putra kekacauan. Beberapa orang memandangnya dengan jijik. Meskipun 10 prinsip utama sama-sama terkenal dan diurutkan berdampingan, sebenarnya ada 2 prinsip yang paling langka dan memiliki kemungkinan paling rendah untuk muncul dalam sejarah. Hukum kekacauan dan hukum takdir.